Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Markus 10 ayat 50 sampai 52. Saya bacakan. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Coba dikasih Tuhan, kita nggak asing dengan kisah Bartimeus ini. Seorang pengemis buta. Ya zaman dulu kalau orang buta ya serba terbatas ya. Nah, paling banyak hal yang bisa dilakukan ya dia menjadi peminta-minta atau pengemis. Nah, satu kali Bartimeus ini mendengar bahwa Yesus mau lewat situ. Nah, dengan imannya yang dia luar biasa menggebu-gebu, dia sangat yakin bahwa ada harapan ya ketika ada Yesus itu. Maka dia berseru-seru, dia memanggil dia. Sampai orang-orang nyuruh dia diam, dia tetap berteriak-teriak, berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Terus, ulang terus. Sampai akhirnya Yesus berhenti dan mulai memanggil orang itu. Apa yang dilakukan? Ketika didengarnya bahwa Yesus memanggil dia, Bartimeus ini segera menanggalkan jubahnya. Ya, pakaian yang dia pakai selama ini boleh dikatakan baju kebesarannya atau apalah yang biasa buat mengemis itu. Dia tanggalkan. Artinya dia tinggalkan ini yang lama. Ya, dia mau memulai yang baru. Dia datang kepada Yesus. Lalu apa yang Yesus katakan? "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pengemis. Ya, seringkali berpikir ya dapatnya berapa, saya mau dapat yang lebih besar dari biasanya. Tapi Bartimeus tahu siapa yang dihadapi saat itu. Kalau cuma minta uang, dia bisa minta ke siapapun yang sedang lewat. Tetapi di hadapannya ini ada Tuhan Yesus. Dia sanggup bikin mujizat yang orang lain tidak bisa buat. Nah, lalu yang dikatakan apa? Ketika ditanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dijawabnya, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ini satu permintaan yang menunjukkan betapa besar iman dari Bartimeus ini. Iman yang sangat besar. Sampai dia berani berkata seperti itu. Kepada siapa sih kita bisa berharap akan mujizat seperti itu? Ya,
meminta kesembuhan dari kebutaan sangat mustahil di zaman itu. Tidak sembarangan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa lakukan. Itulah iman Bartimius. Jawab Yesus apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah, artinya Tuhan bertindak melihat iman seseorang. Saat kau beriman, disitulah kuasa Allah akan bekerja. Ya, kita sering melihat ya kesaksian di Alkitab banyak sekali. Ada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, itu pun juga sama. Ya, perempuannya yang bereaksi, lalu akhirnya Tuhan memberikan tanggapan. Ya, jadi iman itu menggerakkan kuasa Allah itu mengalir. Ya, jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat. Karena itu ketika engkau menghadapi kesulitan apapun, datang kepadanya dengan iman, dengan percaya. Gak peduli orang lain mau bilang apa, suruh kita diem, suruh kita gak usah macam-macam. Orang bisa mengatakan apapun. Tetapi miliki iman yang tak tergoyahkan. Kita percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Dan kita lihat lalu apa yang terjadi. Mujizat terjadi. Saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa yang dilakukan? Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ada begitu banyak orang mengalami mujizat sih. Dia percaya. Setelah itu dia tinggalkan Yesus. Setelah itu dia mulai dengan hidupnya sendiri. Tapi tidak dengan Bartimius. Dia mengikuti perjalanan Yesus. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita belajar sesuatu hari ini. Miliki iman yang teguh dalam Tuhan. Minta sesuatu ya, yang menunjukkan kebesaran imanmu. Ya kan? Kalau minta sesuatu yang bisa dilakukan manusia, ya itu oke, biasa. Tetapi kalau sesuatu yang tidak bisa dikerjakan manusia, nah itu menunjukkan engkau punya iman yang besar. Seperti Bartimius ini. Dan ingatlah satu hal, setelah mengalami kuasa dan mujizat itu, jangan tinggalkan dia. Ayo ikuti dia. Ya. Ikuti apa perkataannya. Lakukan sesuatu buat dia. Sebagai bukti bahwa engkau bersyukur. Sebagai bukti bahwa engkau orang-orang yang memang sudah mengalami kuasanya. Sudah semestinya kita membawa kesaksian bagi orang lain. Supaya orang lain pun juga boleh mengenal akan dia. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Jadilah orang-orang yang teguh di dalam iman. Apapun pergumulanmu, selalu ada jawaban di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran hari ini buat setiap kami. Seorang Bartimius pengemis buta yang engkau sembuhkan karena imannya yang begitu besar. Bartimius tidak mendengarkan kata orang, tapi dia mau mendengarkan engkau. Dan mujizat terjadi. Dan akhirnya dia pun mengikuti engkau. Biarlah kami belajar hari ini Tuhan, untuk kami memiliki iman yang teguh dengan selalu memandang dan mendengarkan Tuhan, bukan apa kata dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Diserahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.